Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyu ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita menginjak ke malam ke 17 atau 18. Malam yang dimana hampir semua umat muslim mengingatnya sebagai sebuah peristiwa nuzulul Quran. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia kita disampaikan kembali ke dalam sebuah peristiwa yang tentunya bukan untuk diperingati saja, tapi peristiwa ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan tentunya salawat serta salam juga kita limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebagai manusia penerima wahyu. Tanggal ini, tanggal 17 Ramadan, sebuah peristiwa yang juga tidak boleh kita lupa, bahwa Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui utusannya malaikat Jibril. Tidak ada yang tidak tahu peristiwa ini. Dari mulai anak SD sampai aki-aki itu tahu semua peristiwa ini. Sekarang kalau misalnya kita mendengar kata nuzul Quran, apa yang terlintas di benak kalian? Semenarik apa kisahnya untuk dipelajari? Sehebat apa peristiwanya sampai kemudian tidak boleh kita lupa? Mana yang paling menarik? Final Piala Dunia atau nuzulul Quran? Mana yang paling menarik? Mana yang paling kalian fikirkan? Mempelajari hikmah nuzulul Quran atau FF yang ada di HP? Mana yang paling perlu dipelajari? Al-Quran sebagai petunjukmu atau Mobile Legend? Bohong. Mana yang paling kamu kangen? Mana yang paling kamu penasaran? Menaklukkan season 1, season 2, season 3, atau mengerti makna Iqra? Halah, ngibul. Mau ngomong ini salah. Mana, Lid? Mana yang relate denganmu peristiwa ini?
Kalau misalnya di masyarakat nih, ketika kamu pulang hari ini, pulang besok ada peringatan nuzulul Quran di rumahmu nih, kamu hadir karena tidak enak diajak yang lain, atau lebih baik nongkrong main game online dengan teman-temanmu yang lain? Alah, gak berani jawab, gak berani. Siapa yang tidak tahu yang hadir malam ini, Al-Quran sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Siapa yang tidak tahu itu? Semua tahu, tapi relate gak dengan kehidupanmu? Apa nyambungnya peristiwa ini dengan apa yang akan saya lakukan, yang sudah saya lakukan? Jangankan kalian tuh baby boomer apa Gen Z? Gen Z ya. Kamu bukan milenial ya? Milenial. Generasi kamu milenial bukan? Bukan. Atau aluminium kamu, aluminium? Hah? Gitu ya? Berarti kalau aluminium kamu omprek MBG itu? Iya. Ketika kamu mendengarkan nuzulul Quran, semenarik apa sih yang ada di otakmu? Nggak usah jauh-jauh deh. Nggak usah jauh-jauh panjang-panjang menerangkan peristiwa nuzulul Quran, kemudian nasihat perpulangan. Kalian sudah diberikan nasihat cukup panjang kemarin, cukup lama dan cukup mendetail oleh bagian pengasuhan. Tinggal kamu memaknainya. Nasihat itu dengarkan. Nasihat itu adalah pahit, karena dia adalah obat. Bagi orang yang butuh obat, artinya dia ingin sehat. Artinya kalau orang itu butuh nasihat, maka dia insya Allah akan segera sehat. Kelas 6 udah belajar belum kamu An-Nasihat Murrun di kitab yang diajarkan oleh Ustaz Hasur itu? Ayyuhal waladnya Imam Al-Ghazali itu? Mendengarkan enggak? Kalau orang tidak butuh nasihat, artinya dia tidak bisa sembuh, tidak ingin sembuh. Ustaz, apakah kita saat ini sakit? Lah, yang sakit butuh obat, yang sehat tambah sehat. Itu namanya an-nasihat. Malam ini tidak akan Ustaz berikan nasihat panjang, tapi hanya mereview saja seberapa relate-nya kamu dengan sebuah peristiwa yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW bukan pertama kali berdiam di Gua Hira. Dari mulai usianya sampai ke 40, bukan kali itu dia ada di Gua Hira. Insya Allah kalian akan tahu dan menjajakkan kakinya nanti di Gua Hira langsung. Amin. Insya Allah kamu tahu. Gunungnya tidak tinggi. Yang hobi naik gunung catat ya. Gunungnya gak tinggi, tapi di situ penuh makna dan banyak sekali cerita. Sangat nyaman sekali kalau malam apalagi. Udaranya sejuk. Dulu nggak ada warung kopi, sekarang mah ada. Jangan kamu bayangkan Nabi ke atas naik ke Gua Hira ada warung kopi bisa sama mie, nggak ada. Tapi Nabi sering mengunjungi Gua Hira hanya untuk berdiam diri, berkhulwat, hanya untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun suatu ketika Jibril datang. Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa. Apa itu? Ya Muhammad, Iqra.
inilah peristiwa pertama kali wahyu diturunkan melalui Jibril kepada manusia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya? Untuk membaca. Iqra. Apa jawaban Rasul? Ma'ana biqari. Ya Jibril, aku nggak bisa baca. Kan nggak mungkin Jibril nggak tahu Nabi Ummi, ya kan? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak tahu Nabi Ummi. Tahu benar, sangat tahu, sangat paham. Tapi kenapa diperintahkan untuk Iqra, untuk baca? Kira-kira bisa nggak membaca? Tidak. Jawaban Rasul tegas, ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Sekilas nak, nyambung gak dengan kehidupanmu hari ini? Bilang aja jujur, nyambung gak? Tidak. Betul. Apa perintah baca? Terus Nabi bilang ma'ana biqari. Itu dengar, karena memaknainya nggak nyampe kepada pemaknaan yang benar dan baik untukmu. Perintah Iqra itu bukan sebuah perintah yang hanya sampai dari Allah kepada Jibril, Jibril kepada Muhammad, hanya sampai kepada telinganya saja, tidak. Tapi perintah Iqra itu langsung harus masuk kepada hati yang namanya manusia. Kenapa harus sampai kepada hati perintah Iqra itu? Hati itu tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha tinggi dalam diri manusia adanya di hati. Woi, paham gak ini anak-anakku yang kelas 1, kelas 2, paham gak? Telan aja dulu ya, telan aja dulu. Nah, ini bukan perintah untuk membaca seperti kamu diperintahkan oleh Ustadz di kelas Iqra. Bukan itu. Karena Allah tahu Muhammad tidak bisa membaca. Apa yang sesungguhnya diminta? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Langsung ada lagi perintah berikutnya. Baca tapi atas nama Allah, dengan nama Allah. Di sini kemudian bisa kita sedikit punya celah untuk memaknainya. Ini yang melek aja belum tentu paham, apalagi yang ngantuk ini ya. Nah, sekali lagi, Iqra yang Jibril sampaikan kepada Muhammad bukan hanya untuk perintah membaca. Kenapa? Karena Nabi tidak bisa membaca. Tapi apa sesungguhnya yang Allah minta kepada Muhammad sebagai khalifahnya ini? Apa yang diminta? Manusia harus bisa, pertama nak, supaya bisa relate dengan kehidupan kamu, membaca itu banyak artinya. Banyak artinya. Sekarang supaya nyambung dengan kehidupanmu nih di pondok. Kelas berapa kamu sekarang? Kelas 1. Sudah berapa lama kamu tinggal di pondok? Sudah berapa pelajaran yang sudah kamu pelajari, yang sudah Ustaz berikan kepada kalian? Iqra, baca, udah bisa apa kamu itu? Yang kelas 2 udah bisa apa kamu? Iqra dirimu, baca. Karena ini perintah bukan untuk membaca teks, tapi membaca dirimu sendiri sebagai manusia. Ini yang Al-Quran mau sebagai wahyu. Ini yang Al-Quran mau sebagai kalam Allah kepada ciptaannya yang Allah cintai, yang namanya manusia. Ngerti nak? Kelas berapa kamu? Apalagi kamu kelas 6. Apalagi kamu kelas 6 lagi. Sudah bisa apa kamu kelas 6? Baca diri kamu. Sudah bisa apa? Apa yang sudah kamu kuasai dari 6 tahun perjalananmu di pondok? Kalau kamu
tidak bisa membaca dirimu sendiri, malu untuk punya cita-cita. Ayah ibumu hadir ke sini tuh setiap bulan ke sini dengan sebuah harapan yang luar biasa. Baca oleh kamu. Ngerti? Faham? Baru disita handphonenya aja ngamuk. Baca diri kamu. Bisa apa kamu? Ayah ibu menitipkan kamu untuk bisa membaca. Baca diri kamu agar kamu mengenal diri kamu. Who am I? Man ana? Kemana nyambungnya lah? Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kalau kamu mau mengenal siapa yang kamu ciptakan, baca diri kamu. Itu perintahnya. Jadi bukan cuma sekedar perintah sampai kepada telinga, tapi harus bisa sampai kepada hati. Seberapa kangen kamu dengan perintah Allah? Seberapa kangen kamu sama ayah ibumu yang datang hari ini menjemput? Lihat, berduyun-duyun mereka datang untuk menjemput buah hatinya. Kangen kepada kamu. Kamu kangen apa? Apakah kamu kangen HP atau kamu kangen sama ayah ibumu? Kayak gitu santri, kayak gitu memaknai nuzulul Quran, kayak gitu kamu memaknai Al-Quran sebagai petunjuk kamu biar gak galau. Ribut aja anak-anak kelas 3 pengen berhenti, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Petunjuk yang ada di depan hidungnya tidak bisa dia baca. Apa? Baca dirinya. Iqra, supaya tidak marah membacanya, supaya tidak emosi bacanya, supaya tidak salah membacanya. Bismi rabbikal ladzi. Gitu cara. Kalau kamu membaca dengan benar, Allah memberikan jalannya untuk mempermudah kamu membacanya. Begitu. Kan kamu punya cita-cita, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Baca. Bukan cuma jalan menuju cita-cita kamu, tapi siapa yang sudah ada duduk di sana yang kemudian menjadikan role model kamu. Baca perjalanannya seperti apa. Kalau kamu pengen jadi dokter, dia tidak tiba-tiba lahir jadi dokter. Tidak, perjalanannya panjang dan berat. Wastihadun, apalagi wadirhamun, apalagi watulul zaman, dia pakai semua sampai dia jadi dokter. Baca nak perjalanan itu, ya, baru kamu sah, kamu bisa sampai kepada cita-cita yang kamu inginkan. Kamu pengen jadi polisi, apa yang kamu baca? Jalanan, tidur di jalan, bisa jadi polisi. Latihan tidur di jalan bertigiles. Mau jadi apa kamu? Mau jadi tentara, mau jadi kawat katanya. Ada yang mau jadi kawat ya? Latihan kamu. Bukan banyak tidur, perjalanannya dibaca. Itulah yang Allah mau, yang Allah sampaikan melalui kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perintah. Iqra. Nah, ketika kamu sudah bisa membaca, maka yang muncul tahapan berikutnya adalah kamu tidak mudah dipengaruhi. Kenapa? Karena kamu sudah bisa membaca. Kamu tidak mudah dipengaruhi. Yang muncul artinya akhirnya apa? Daya critical thinkingmu yang muncul, pikiran kritismu yang muncul. Ketika kamu buka media sosial, muncul berita ini, berita itu. Sekarang lagi ramai perang Iran. Iran diserang Israel, Israel sama Amerika nyerang Iran. Nggak usah jauh-jauh, nah, di jalan tol juga Cilegon serang Jakarta ada. Wah, Cilegon menyerang Jakarta, itu pelang jalan.
Apa kamu terdistrak di situ? Kalau orang sudah punya critical thinking, dibaca, hati-hati membacanya. Kemarin kalau nggak salah Ustaz Hasuri cerita sedang menangani kasus karena salah posting apa bagaimana itu, kena undang-undang ITE. Kamu nggak ngerti ya undang-undang ITE? Jangan sampai kamu hanya karena iseng-iseng gak sengaja. Hukum tidak mengenal tidak sengaja. Nah, kenapa dia melakukan seperti itu? Tidak bisa memahami wah ini nih, wah itu nih, langsung tiba-tiba nge-share sana, nge-share sini. Yang kamu sebarkan ternyata bukan fakta, tapi hoax dan fitnah. Yang kena fitnah tidak suka, kamu yang kena. Gak ada ngajarin di sini dari dulu. Jibril sudah mengajarkan kepada Rasulullah SAW, Iqra. Sudah dari dulu dah. Benar, anak-anak kelas 6 paham ya? Dari dulu waktu sudah diajar Iqra, baca, bisa apa? Muncul nggak kreativitas kamu? Muncul tidak dari situ. Critical thinking kamu muncul tidak dari situ. Maka anak yang sudah bisa membaca, yang sudah relate dengan peristiwa nuzulul Quran, insya Allah nah GPS-nya jalan bagus, mapnya sempurna membacanya. Ini yang Allah mau, maka hudan linnas. Al-Quran menjadi hudan linnas, petunjuk nah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang cinta kepada Allah. Allah kasih itu petunjuknya melalui Al-Quran. Maka kamu jangan khawatir nah untuk salah jalan kalau punya petunjuk yang benar. Ngerti? Anak-anak sekarang ngerti? Kenapa Allah ngasih bacaan Iqra kepada Muhammad, ngerti? Agar bisa apa yang dibaca? Diri sendiri. Kenapa membaca diri sendiri? Bisa apa saya sekarang? Puasamu sekarang sudah benar belum? Puasa kamu sudah baik belum? Tiap hari kamu diberikan pemahaman di kultum ini, tiap hari kamu sampai hari ini sudah benar belum? Apa kamu hanya keluar masuk dari kuping kiri keluar kuping kanan seperti definisi orang munafik itu? Kenapa definisi orang munafik itu keluar kuping kiri masuk kuping kanan? Karena definisi orang munafik bukan idza hadasa kadzaba, bukan wa'ada akhlafa, wa idza tumina hana, bukan cuman itu nah. Tapi ketika diberikan nasihat, dengar, orang-orang munafik itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Apa definisinya kelas 6? Nifaq ya. An-nifaq. An-nifaq itu. Maka anak-anakku sekalian yang berbahagia, sekali lagi jangan sampai kita tidak bisa menghubungkan kehidupan kamu di pondok dengan peristiwa turunnya Al-Qur'an. Pulanglah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menerima wahyu sampai ke rumahnya, keadaannya menggigil Rasulullah. Ditemui oleh istrinya siapa? Siti Khadijah ditemui oleh istrinya. Menggigil. Apa yang Rasul sampaikan? Jamiluni, selimutin aku, Langsung diselimutin oleh Jibril, oleh istrinya. Siti Khadijah nggak banyak nanya. Ini pelajaran buat ustadz-ustadzah ini. Ustadzah, kalau suami ustadzah ini pulang ke rumah, datang ke rumah kemudian menggigil, kira-kira langsung diselimutin atau diinterogasi? Namanya gigil, dari mana emangnya? Lagian sih begadang dulu. Ngapain emangnya? Siti Khadijah enggak gitu ke Rasul. Menggigil Rasul. Langsung kemudian
diberikan selimut agar menggigilnya hilang. Mungkin dipeluk juga biar hangat. Hahu mati enggak. Ini buat ustazah. Kira-kira begitu enggak tuh? Ustaz-ustaz itu berharap betul itu. Ini pulau akan menggigil semua malam ini. Jangan diinterogasi. Ikuti sejarah nuzulul Quran. Nanti pulang Ustaz, pura-pura ngegigil aja. Lihat reaksi Khadijah yang ada di rumah itu. Nyelemotin atau gares gitu. Ini kalau begitu berarti belum relate hidupnya dengan nuzulul. Itu bukti dan tanda cinta. Nah, gitu nah kalau orang cinta. Langsung ditemui, langsung dipeluk. Nih, ada ayah ibumu di sini hari ini. Mungkin ada yang ngedengar juga tuh di sana. Kamu cinta nggak sama ayah ibumu? Yang keras, kamu cinta nggak sama ayah ibumu? Mana yang kamu peluk? HP atau orang tuamu? Bener nggak? Mana yang akan kamu peluk? HP atau orang tuamu? Masya Allah. Nah, dengar. Begitu ayahmu datang, Assalamualaikum Abi, Assalamualaikum Umi, Abah, Ambu, my father, dad, babe. Asabalah ibunya terserah. Cium tangan langsung meluk, kangen peluk mesra. Masya Allah. Tenang. Ini rumus. Mau kuota kamu banyak? Ini diajarin. Diam-diam ya, diam rahasia. Ini antara kita saja. Mudah-mudahan gak ada yang dengar. Tolong jangan di-upload. Ada ayahmu, ada ibumu. Pertama kamu temukan, menemui mereka, ngapain? Jangan dipeluk dulu. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ribet pertama ibumu. Sini. Ini ada kolak, ada ketupat, ada namanya juga kunut ya enggak? Ada semua tuh. Salam dulu, cium tangan, kemudian peluk mereka dengan pelukannya jangan pelukan pura-pura. Badan meluk dia, tangan meluk hap, kantong nyari kegerodon. Copet itu. Ustaz jadi orang tua itu ya Allah merasakan sangat luar biasa. Nggak usah kamu minta, orang tuamu kamu beri. Nggak ada ya orang tuamu yang bertanya, coba sebutkan dalilnya bersyukur. Nggak ada pertama kali. Dulu sebutin dalil dulu. Nggak ada. Coba mahfudatnya barang siapa yang bersungguh-sungguh. Nggak ada. Apalagi suruh ngapalin mutalah al-hariku. Nggak ada. Kebakaran belum ada. Kebakaran di sana tuh di Israel, dia kebakar semua. Ngerti nggak? Tunjukkan dulu rasa cinta kamu sama orang tua. Kenapa seperti itu? Ridallah fi ridallah. Inilah kemuliaan adab dari seorang salih. Orang tuamu tidak menuntut kamu pintar. Orang tuamu mengharapkan kamu punya adab. Nah, ulama-ulama besar, di antaranya kisah Imam Malik. Ibunya memerintahkan Imam Malik itu untuk belajar kepada ulama-ulama, pada alim-alim ulama. Pergilah nak, belajar kisah, tuntut ilmu. Tidak. Yang diminta oleh ibunya kepada anaknya Imam Malik apa? Pelajari adabnya. Dengar. Dengar. Rehan, dengar. Ayahmu tidak menuntut kamu pintar.
Kamu pintar malah pengen gerobak. Ayahmu menuntut kamu punya adab. Maka kata ibunya kepada Imam Malik, pelajari adabnya. Berapa tahun Imam Malik belajar adab gurunya? 30 tahun. Beliau mempelajari ilmunya 20 tahun. Mana yang lebih lama? Adabnya. Maka al-adab fawqal ilm. Kalau gurunya sudah ridho kepada muridnya, insya Allah si murid akan mendapatkan keberkahan. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair. Catat yang nggak tahu anak-anakku kelas 1. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Apa artinya? Tambahan kebaikan untuk diri kamu. Nah, orang cuma pinter doang, tapi ilmunya tidak berkah. Banyak orang yang ditipu dan disakiti oleh dia. Maka jangan sampai nak kamu, naudzubillah min dzalik, gurumu mencabut keridhaan ilmumu pada kamu. Gurunya tidak ikhlas dan tidak ridho kepada kamu. Jangan sampai naudzubillah itu. Beratlah pintarnya kamu, malah membawa kemudorotan bagi orang lain. Memangnya yang korupsi itu orang bodoh? Orang bodoh nggak bisa korupsi. Memangnya yang nyerang dan menyakiti orang lain secara massal itu orang bodoh? Mereka orang pintar dan orang jenius. Mungkin ranking kelas, mungkin nilai pelajarannya sebuah 10, mungkin seperti itu. Tapi kalau sudah tidak ada adabnya, tidak membawa kebaikan. Maka inilah fungsinya. Sudah belum kamu membaca, apakah sudah lebih baik sikap dan tingkah lakumu hari ini? Bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Gitulah cara menghubungkan nuzulul Quran dengan kehidupanmu, itu seperti itu. Nggak usah panjang-panjang pembahasan mendalami nuzulul Qurannya. Cukup pada level iqra saja. Orang sudah bisa membaca saja. Bukan cuma membaca apa yang ada di depanmu, tapi yang membaca apa yang ada di dalam dirimu. Ngerti anak-anak sekalian, ngerti? Paham? Baca orang tuamu maunya apa, itu kan harus dibaca. Baca keinginan ayahmu maunya apa kepada kamu, baca yang benar. Jangan otakmu ada di gadget aja, jangan otakmu ada di HP aja. Baca itu. Ibumu mau apa sih ke saya, dibaca. Kok nggak nyambung ya apa yang diinginin ayah, apa yang dimaui bapak sama ibu? Sampaikan, komunikasi dengan baik. Itulah yang disebut qaulan karimah. Masuk lagi kepada pembahasan Al-Quran juga bukan cuma memerintahkan membaca, tapi bagaimana kamu berkomunikasi. Ada qaulan karimah, ada qaulan layyinan, ada qaulan sadida, ada qaulan baligha, ada qaulan apa lagi? Baligha, masyhur. Beda-beda itu peruntukannya. Sedemikian Ustaz. Iya. Kalau sama orang tua, qaulan karimah, qaulan baligha, qaulan sadida, qaulan layyinah. Kalau sama orang tua pakai qaulan yang mana? Kelas 6, dai, qaulan yang mana? Qaulan karimah, luar biasa. Padahal dia tebak-tebakan aja tuh. Tapi kalau orang sudah mendapatkan hidayah, insya Allah tebakannya benar terus. Begitu, Pak Yobi. Ya, Lepi, mana Lepi? Hah? Rizky, mana Rizky? Jainal. Wah, Jainal ya. Jainal hati-hati ya. Jangan bola balik.
Pegel. Kepada orang tua apa kaulan? Karimah. Spesial loh kepada orang tua. Bagaimana kaulan karimah? Perkataanmu harus bisa memuliakan orang tuamu. Begitu saja. Dengan teman, kaulan apa? Layinan, kariman, baligon, atau sadidan? Ayo. Kaulan apa? Dengan temanmu kaulan apa? Sadidan. Tegas, jelas, jangan ngambang, tidak menyakiti, tapi tetap menghormati. Itu yang dipakai. Ini yang harus kamu tahu dari bagaimana karakteristik dan bagaimana etika berkomunikasi di media sosial. Kamu pasti buka WA, kamu pasti buka apa lagi sih? IG. Kamu lagi pasti buka TikTok. Bisa komunikasi TikTok? Bisa, Ustaz Hayat katanya, nggak bisa. Bisa. Nah, kalau orang sudah bisa membaca, kalau anak santri itu sudah bisa bagaimana menempatkan kaulan sadidan dengan baik. Pertama, dia tidak bisa atau dia tidak dengan mudah berkata-kata, meskipun di media sosial, meskipun bercanda, meskipun hanya sekedar mengirimkan stiker, meskipun hanya sekedar iseng di situ. Kenapa? Jejak digital itu abadi. Kalau kamu sudah tidak disukai sama orang itu, jejak digital kamu bekas chatting itu bisa dijadikan bukti pelecehanmu sendiri. Nah, maka mulai sekarang, kemarin saudara-saudari bilang apa? Yang pernah posting tidak benar, yang tidak pantaskan yang tidak benar, hapus, ganti akun sekalian. Lagian apa pentingnya kamu ada di situ? Kedua, apakah dengan menggunakan perangkat HP kamu ini menaikkan nilai dan kemampuan serta menaikkan adabmu, menaikkan akhlakmu atau tidak? Kalau tidak, maka ukur sesuai dengan kebutuhan. Paham? Paham? Mudah-mudahan. Kalau ini saja kalian paham, dengan ini saja kamu paham, khususnya anak-anakku kelas 6 yang belum selesai paper kamu, baca yang benar, selesaikan, gak perlu banyak main. Di depanmu itu sudah menunggu banyak tugas yang harus kamu selesaikan. Insya Allah jalanmu menuju cita-cita ini insya Allah mudahkan. Karena lagu sekalian yang berbahagia, peristiwa nuzul Quran, kenapa kita harus selalu ingat? Karena di dalamnya banyak makna yang harus kita pelajari. Bagi orang yang awam, Al-Quran hanya dibaca. Bagi orang yang khawas, Al-Quran mulai punya makna dalam hidupnya. Bagi orang yang khawasul khawas, Al-Quran sudah jadi bagian dari dirinya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Al-Quran yang hidup dan berjalan. Kalau kamu mau mempelajari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah di akhirat kamu akan bersamanya. Bagaimana caranya? Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi diberikan makna dalam kehidupan. Jadikan itu sebagai way of life-mu. Jadikan sebagai guidance dalam kehidupan kamu.
Ketika kamu galau, kembali kepada apa yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Nah, dengar, hari ini adalah 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Ya, 10 yang kedua kan? 10 yang pertama apa? Rahman. Hari ini ada 10 yang keduanya. Apa isinya? Maghfirah. Dengar nak, Ustaz, saya ini Ustaz susah banget menghafal. Yang nanya menghafal tuh nggak bisa dah, sulit. Belajar di Masya Allah, baru megang buku, boro-boro ngebukanya udah pengen merem. Ini saat yang tepat untuk memaknai 10 hari kedua. Perbanyaklah istighfar. Apa nak? Perbanyak apa? Perbanyak istighfar. Kenapa? Mungkin kita banyak maksiatnya. Iya kan? Kata yang disampaikan oleh Waqi kepada Imam Syafi'i apa? Litarkil maksiyah. Iya kan? Begitu nasihatnya dari gurunya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Fa akhbarani litarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Dengar, yang gak paham-paham, yang tidur lebih gak paham, yang melek aja belum tentu paham. Dengar, ini waktu yang tepat kamu untuk beristighfar. Kita semua, saya usikum wa nafsi, waktunya yang tepat untuk beristighfar supaya cepat hafal pelajaran, supaya cepat mengerti. Kenapa? Mudah-mudahan kalau kamu waktunya tepat, istighfarmu Allah terima, Allah bersihkan semua dosa-dosa yang ada di dalam diri kamu, diangkat semua maksiatnya, didekatkan kepada ilmunya. Ini momennya yang tepat. Anak kelas 6 ya, anak kelas 6 mana laki? Laki ya, ya banyak istighfar. Biar lulus ujian nanti kamu masuk perguruan tinggi yang kamu inginkan itu. Asal guru muridho. Ya, dai ya, perbanyak istighfar. Kenapa? Ini waktunya yang tepat. Ngerti? Mengerti nak? Mengerti? Segala macam bentuk maksiat mulai saat ini tinggalkan. Maksa, maksiat Tuhan. Maksiat bukan maksiat istighfar. Mumpung belum pulang anaknya, mumpung belum pulang orang tuanya, malam ini juga, saat ini juga temui dia, maafkan kakakmu. Mudah-mudahan dengan dia memaafkan kamu, cita-citamu yang kamu inginkan Allah kabulkan. Dengar, cari siapa yang kamu pernah sakiti malam ini, temui dan minta maaf. Bukan kamu kecil, orang yang berani minta maaf pertama kali itu menunjukkan orang luar biasa dan besar. Ini momen yang tak begitu. Nah, cara memahami nuzulul. Kenapa? Pahami. Pertama, mukmin itu, seorang mukmin itu ada di dua posisi. Boleh dicatat, boleh diingat. Pertama, dia ada di posisi khauf. Yang kedua, dia ada di posisi roja. Posisi mukmin yang khauf itu adalah takut kalau Allah memberikan keadilannya terhadap sikap dan tingkah laku kita selama kita hidup. Artinya jangan main-main dengan dosa. Ngerti? Paham? Jangan main-main dengan dosa. Ini handphone sudah nunggu di orang tuamu nih.
Yang disekrol bukan yang tidak bersih dengan maksiat, maksiatnya banyak. Hati-hati, zina yang kamu lakukan kemungkinan zina mata. Hati-hati. Ustaz hanya mengingatkan, gak bisa mengawasi. Maksiat bukan itu. Yang keras maksiat bukan itu. Kalau memang itu maksiat hati, kenapa? Khauf, takut akan ancaman dan dosa yang kemudian ditimpahkan kepada orang yang melakukan maksiat. Oke, sampai situ dulu. Pahami berikutnya. Ustaz, saya ini udah kebanyakan dosa. Orang tua udah kecewa sama saya ini. Kayaknya saya mau banyak dosanya. Saya ini putus asa, gak boleh. Kenapa? Posisi mukmin yang kedua apa? Roja. Ampunan Allah maha luas. Ampunan Allah maha. Inilah momen yang tepat untuk kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu. Nggak usah Ustaz ajari di rumah kamu ngapain, nggak usah Ustaz ajari. Kamu mengerti dan tahu apa yang harus kamu lakukan, iya kan? Saya harus apa? Nggak usah diajari lagi. Kalian bukan anak kecil tahun 70-an bukan. Kemampuan gadgetmu di atas rata-rata kami. Tahu kamu. Kami ingat, kami punya 5 hacker hari ini. Kamu bisa ke-track semuanya. Hanya untuk mengamankan kamu. Belum tentu orang tuamu bisa. Ngerti? Paham kan? Maka hati-hati. Dan yang kedua apa? Roja. Berharaplah kepada Allah memberikan ampunan kepada kita. Tidak ada dosa yang besar kecuali Allah mengampuni. Ya, anak-anakku Basdam yang sudah 6 tahun di sini, yang berumuran dosa nih, ya kan? Maka apa yang kamu harapkan? Ampunan dari Allah Subhanahu. Ingat, posisi mukmin ada 2. Yang pertama apa? Khauf. Yang kedua, jangan main-main dengan dosa. Kalau sudah berdosa, segeralah bertobat dan minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak-anakku sekalian yang berbahagia yang bisa saya sampaikan malam ini. Nggak usah tepuk tangan, nggak usah tepuk tangan. Ustaz tidak minta tepuk tangan. Ustaz minta doa kalian saja. Nah, sabar. Pertama, doakan kami semua ustaz dan ustazah seluruh sivitas Akademika Pondok Pesantren Al-Sahadah agar Allah maafkan segala dosa-dosanya atas kehilafannya. Allah mudahkan dalam rangka mengemban amanat dan mengawal kalian sampai kepada cita-cita. Berikutnya doakan pondok ini supaya tetap berdiri sampai hari kiamat, menghasilkan jariah-jariah bagi kedua orang tuamu dan juga bagi kita semua guru-guru yang ada di pesantren ini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, saya berpesan kepada kalian, jaga diri kalian. Jaga diri kalian. Jaga nama baik ayah dan ibumu. Apa? Jaga apa? Jaga nama baik ayah dan ibumu. Jaga nama baik pondok ini. Jaga nama baik ustaz dan ustazah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan pondok ini terus memberikan yang terbaik untuk kalian.
Nanti kalian masuk sebulan kemudian, insya Allah mini soccer belakang gedung Mutawali jadi. Supaya kalian tidak ribet-ribet. Ayah ibumu tidak hanya nginep di Wisma Empang, ada yang nginep di Wisma yang ada greenhouse-nya di sana nanti. Insya Allah itu Wisma Putri, sehingga bisa lebih banyak memfasilitas yang terbaik. Tidak hanya untukmu, juga untuk orang tuamu. Ini demi kenyamanan dan demi kenyamanan kalian untuk bisa belajar di pondok. Maka doakan juga kedua orang tua kamu. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an nashkura ni'matakal ladzi an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an na'mala shalihan tarda. Udah hafal belum? Kok belum? Mau diisi kuota enggak? Mau diisi kuota enggak? Iya, nggak boleh. Cinta itu harus dua-duanya, nggak boleh satu doang. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Kamu cuma cinta HP, nggak cinta orang tuamu. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an na'mala shalihan tarda. Tahu? Ingat, benar ingat. PR ya. Sudah ditulis? Apa bacaannya? Ya, nanti bisa tuh. Ustazah pada saat memberikan surat izin bisa tuh dites. Mana doanya untuk orang tua? Boleh kan? Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an na'mala sholihan tarda. Kapan dibacanya? Setiap habis gitu ya. Ini Rehan juga namanya nih. Ada Rehani. Salam kepada kedua orang tua kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kalian, memperbanyak rezekinya, memperpanjang usianya yang penuh keberkahan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina. Allahumma yassir lana fi kulli umurina ma'arati fi qulubina wa abdanina wa salamatan wal afiyatan fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassana wa ta'abbudana wa tamim taksira ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbika subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minal aidin wal faidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.